Halo guys, kembali lagi bersama saya, Rivaldi Andian. Selamat datang di YouTube channel saya. Jangan lupa sebelum kalian lanjut nonton video ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu biar kalian tiap saat bisa melihat video-video terbaru saya. Nah, kali ini ya teman-teman, kita akan bahas 11 hal yang kalian perlu ketahui sebelum datang ke Batam. Jadi biar orang bilang katanya nggak salah-salah ya. Biar datang ke Batam, oh udah tahu gitu. Jadi ada perbedaan beberapa dari banding kota-kota lain yang pernah saya tinggal, kayak di Surabaya, kayak di Makassar ya. Jadi ada 11 hal yang Anda harus ketahui. Yang pertama, banyak hal orang yang tidak tahu Batam itu di mana ya. Jadi Batam itu tetap masuk di Indonesia guys. Jadi Batam itu nanti ada saya taruh gambar ya, gambarnya. Nah, kalau kalian lihat Batam itu masih di wilayah Indonesia, masuk di Kepulauan Kepri atau daerah Sumatera. Tapi dia, kalau kalian lihat di gambar itu, ada Batam itu dikelilingi oleh pulau-pulau. Jadi nanti ada video nih, gambar dan video. Kalian bisa lihat bahwa Batam itu dikelilingi banyak pulau dan berdekatan dengan Singapura. Itu yang penting teman-teman. Jadi sangat dekat. Jadi kalau misalnya di Surabaya itu kayak kalian lihat itu Pulau Madura. Nah, itu persis lah, kurang lebih sama gitu. Jadi jarak tempuh kalau misalnya kalian dari Batam ke Singapura cuma 45 menit udah sampai Singapura guys. Oke, yang kedua teman-teman yang kalian harus tahu tentang Batam, yaitu Batam memiliki tanah atau ya tanah yang di jalan-jalan seperti itu berwarna merah teman-teman. Persis seperti Madura ya. Madura kan juga tanah merah. Ini juga tanahnya itu berwarna merah. Jadi kalau kalian datang ke sini, kalian sebelum mendarat kalian akan melihat bahwa tanah di Batam itu berwarna merah. Tanah-tanah sekitar di Kepulauan Riau ini berwarna merah. Tidak semua tapi kebanyakan. Nah, yang ketiga nih, yang paling penting nih teman-teman, sebelum kalian datang ke Batam, kalian harus tahu di kebanyakan tempat di Batam sini menggunakan colokan kaki tiga, atau kalau kalian biasa pakai iPhone ya, colokannya colokan kaki tiga. Nah, ini kurang lebih colokannya seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi colokannya kayak gini, kaki tiga ya. Ini udah lama sih, udah rusak dulu. Nah, ini kayak gini. Kebanyakan rumah-rumah di sini atau tempat-tempat kalian pergi menggunakan colokan kaki tiga. Jadi kalau bagi kalian yang datang dari Surabaya atau Makassar atau dari Kalimantan, Kalimantan aku nggak tahu ya pakai gini atau enggak. Tapi kalau Surabaya sama Makassar ya teman-teman, itu lebih kebanyakan menggunakan colokan dua ya, bukan colokan kaki tiga seperti ini. Nah, itu. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan sebelum datang ke Batam bahwa bawa colokan kaki tiga atau konverternya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat teman-teman, yang kalian harus tahu juga. Jadi kalau sebelum kalian datang, ini penting juga nih. Yang harus kalian ketahui adalah transportasi bermodel online di tempat ini, di Batam ini belum boleh masuk di daerah pelabuhan. Pertama, pelabuhan penyeberangan, kedua airport, ketiga mall. Beberapa mall juga masih belum bisa kalian masuk. Kalian pesan order kayak Grab, Gojek ya, Grab, Gojek, sama kalau di sini ada namanya Maxim ya teman-teman. Itu kayak berbasis online kayak gitu juga. Jadi tiga-tiga ini belum bisa masuk ke mall-mall yang ada di kota Batam. Jadi kalau kalian pergi-pergi, biasanya ada
taksi taksi yang ada di sini ya. Maksudnya taksi apa ya? Taksi lokal lah, taksi lokal. Jadi bukan Bluebird, bukan ini, tapi taksi lokal. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Jadi kalian kalau tidak punya teman di sini atau tidak punya kenalan, cukup mahal untuk di biaya transportasi ya teman-teman. Kecuali kalau kalian nggak pergi ke tempat itu airport, dari airport pergi kemana keluar, atau dari pelabuhan. Nah, pelabuhan itu nggak boleh sama sekali. Oke. Jadi kalau sebelum kalian datang, kalian sudah harus tahu tujuan mana yang kalian harus pergi. Oke, yang kelima teman-teman. Yang kelima adalah plat nomor. Plat nomor di Batam ini adalah tulisannya BP. Nah, ini nanti ada gambar, kalian bisa lihat. Itu adalah salah satu contoh plat mobil di Batam. Kalau misalnya di Surabaya platnya L, kalau di Mojokerto dan sekitarnya situ mungkin S ya teman-teman. Kalau Bali kalau nggak salah DK. Kalau di sini adalah plat nomornya adalah BP. Aku nggak tahu ya kenapa namanya BP, ataukah itu singkatan dari Batam Pulau. Mungkin pemerintah aja yang tahu ya teman-teman. Jadi itu adalah sekedar informasi buat teman-teman. Jadi kalian nggak kaget, oh platnya berbeda ya. Plat di sini adalah BP. Yang keenam. Nah ini makanan wajib biasanya kalau datang ke Batam. Makanan wajib yang kalian harus datangin ketika kalian ke Batam, yang non halal dulu ya. Non halal dulu adalah bakute. Nah ini gambarnya nih teman-teman. Bakute ini adalah makanan dari babi ya, dari babi diolah. Jadi di sini biasanya orang Singapura datang makan bakute di Batam karena di Singapura harganya mahal. Jadi mereka datang ke Batam, akhirnya belilah di Batam karena bakute di Batam termasuk murah bagi mereka. Bagi mereka murah ya teman-teman, bagi orang Singapura. Nah itu tadi yang non halal atau yang tidak halal ya teman-teman. Kalau yang halal, teman-teman bisa mencoba sup ikan ya, sup ikan Batam. Jadi ini fotonya nih. Teman-teman bisa coba makanan ini, sup ikan ini cukup terkenal juga, cukup ramai. Ketika orang Singapura, Malaysia datang pasti mencoba itu sup ikannya. Atau yang ketiga, biasanya orang kalau Singapura datang biasanya mencoba seafoodnya Batam. Kenapa? Karena di Singapura harga satu ekor ikan harganya mahal sekali teman-teman. Jadi orang Singapura paling datang ke sini makan ikan sekitar 2 juta, 1 juta. Mereka udah termasuk murah dengan porsi yang luar biasa. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu bagi turis biasanya datang untuk makan ikan. Nah, yang ketujuh, yang kalian harus tahu kalau kalian datang ke Batam adalah banyak turis luar negeri, terutama Malaysia dan Singapura. Jadi tiap Jumat, Sabtu, Minggu biasanya mereka datang Jumat malam atau Sabtu pagi, pulang biasanya Minggu malam. Jadi mereka biasanya belanja di sini, kuliner di sini, terus Minggu malam dia pulang ke negara mereka masing-masing. Yang kedelapan, nah ini yang paling banyak orang suka nih teman-teman ya. Yang kedelapan ini adalah UMR atau gaji pokok minimum. UMR itu apa ya? Nanti ada di sini ya. UMR itu pokoknya gaji pokok yang ada di Batam adalah 4,1, 4,2 itu standar di Batam. Jadi gajinya fantastis teman-teman. Jadi bayangin setara dengan UMR Surabaya kalau nggak salah. Jadi mau pindah ke Batam semua. Yang kesembilan teman-teman, ada minuman di sini namanya TO Bank.
Obeng waktu itu pertama kali aku datang ke Batam, aku pesen itu kan. Aku kira itu minuman apa nih? Minuman sama obeng mungkin ya. Aku pikirnya. Jadi obeng sama dicampur minuman gitu. Ternyata bukan teman-teman. Atau es apa gitu kan. Aku udah membayangkan bahwa ini teh sama obeng gitu atau apa, kan namanya pakai obeng kan. Aku kira obeng kayak gini atau apa unik gitu loh. Ternyata teman-teman, kalian harus tahu adalah teh obeng itu adalah es teh manis. Jadi kalau teman-teman pesan di sini, pesan teh obeng, datangnya es teh manis. Jadi jangan salah pilih ya teman-teman kalau datang ke Batam nih. Jadi teh obeng itu adalah es teh manis. Ingat teman-teman, jadi kalian harus kalau mau pesan nggak apa-apa. Jadi awal-awal aku datang, aku kira teh obeng itu minuman apa, atau teh sama teh obeng itu apa, teh sama obeng atau apalah. Ternyata bukan teman-teman, itu es teh manis. Yang ke-10 adalah yang kalian harus tahu, liburan terdekat orang Batam adalah Singapura. Bukan terdekat sih, termasuk termurah gitu. Bukan termurah juga karena kursnya sekarang 11.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu bahwa jarak antara Batam ke Singapura adalah 45 menit aja sudah sampai Singapura guys. Bayangin guys, harga tiketnya juga murah ya. Jadi kalian cuma kencing terus balik ke Batam itu bisa guys, sangat bisa. Yang ke-11, yang terakhir nih, orang Batam biasanya, bukan biasanya sih, hampir semuanya bisa menggunakan bahasa Mandarin teman-teman. Kalau kalian datang di kota sini, di pasar kota ya, maksudnya di daerah kota Batam, semuanya bisa bahasa Mandarin guys. Jadi ketika kalian nawar, kalian akan ketahuan kalau kalian bukan dari kota Batam, karena semua orang sini menggunakan bahasa Mandarin, minimal Mandarin ataupun bahasa Hokkien atau Teochew atau Kanton atau Ke. Nah itu punya bahasanya masing-masing guys. Nah itu kalau kalian pertama kali datang Batam, kebanyakan biasanya kalau kalian datang biasanya diajak bicara Mandarin dulu. Tapi kalau tiba-tiba kalian nggak bisa balasnya, akhirnya dia pakai bahasa Indonesia teman-teman. Jadi belajarlah bahasa Mandarin dulu baru datang Batam. Enggak. Jadi kalian tetap bisa datang Batam, orangnya welcome ya teman-teman. Kalian bisa datang main-main ke sini, sekalian bisa jalan-jalan ke Singapura atau Malaysia, sangat dekat teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah yang kalian harus tahu, yang ke-12 teman-teman adalah harga tiket ferry ya, dari harga tiket ferry dari Batam ke Singapura, Singapura ke Batam cuma 300.000 guys. 300.000 kalian udah pulang pergi luar negeri. Bayangin, nggak jadi sultan, kayak sultan gitu. Jadi pergi, kencing, makan, pulang kayak gitu. Jadi cuma 300.000 aja kalian udah pulang pergi Singapura. Jadi kalian harus tahu itu. Jadi tapi jangan telat juga teman-teman. Nanti ada video satu lagi mungkin, atau di next video entah kapan lagi aku akan buat, atau teman-teman bisa DM atau komen untuk tanya-tanya jadwal ferry dari Batam ke Singapura Batam. Jadi teman-teman bisa kontak atau komen di bawah. Jadi kalau kalian mau tahu bisa, atau hal-hal yang kalian mau tanyakan lagi selain yang ada 12 dari yang ada di yang telah aku sebutkan ya teman-teman, kalian bisa komen. Dan jangan lupa subscribe channel ini ya,
Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tonton video berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.